Dadah. Apa itu BPUPKI? Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Jepang dengan ketuanya DRKRT Hajiman Gideoningrat. BPUPKI bertugas mempelajari dan mendidik hal-hal yang menyangkut pembentukan Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 28 Mei sampai 1 Juli 1945 membahas masalah dasar negara. Dalam sidang pertama, Muhammad Yamin dan Muhammad Soepopo dan ISW Kartika beribadah mengenai gagasan dasar negara. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, keluarga negara, dan rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran. Keanggotaan badan ini meliputi putusan atau perwakilan dari 3 wilayah pendudukan dan golongan. Ini BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Indonesia Judi Tunai dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI dengan ketuanya ISW Karno dan wakilnya DR Sumaraka. Badan ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Dalam melakukan tugasnya, PPKI ini diizinkan melakukan kegiatan menurut pendapat dan kesakupannya. Nah, di sini tuh anggota-anggota yang terlibat dalam PPKI tersebut guys, termasuk Muhammad Abdul Abbas, DR Amin, Abdul Hamidan, Haji Teguh, Hasan dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah senjata yang dipakai untuk peperangan antara Belanda atau Jepang terhadap Indonesia. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke Serabi Muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuatnya. Nah, di meja inilah dimana pahlawan-pahlawan kita seperti ISW Karno, Sayuti Malik membentuk naskah proklamasi yang akan dibuatnya. Serangan militer Jepang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat memicu Perang Pasifik pada tanggal 17 Desember 1941. Segera, Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang mendahului sekutu. Serbuan Jepang menyebabkan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di wilayah Kalijati, Jawa Barat. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia belumlah selesai karena adanya berusaha untuk menghancurkan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu memperjuangkan fisik. Peringatan Hari Kemerdekaan pada tahun 1950 dilakukan dengan meriah di seluruh Indonesia dalam suasana penuh gembiraan dengan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia. Tampak pengibaran bendera pusaka merah putih di halaman Istana Merdeka 17 Agustus 1950. Disinilah tempat dimana pahlawan kita membicarakan tentang proklamasi yang akan dilaksanakannya.
Selanjutnya, I.R. Soekarno mengumumkan tentang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 kepada masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada perundingan Lingkarjati, peristiwa yang di Sumatera Utara, Bandung Lautan Api, dan perundingan Indonesia dan Belanda. Pusat Tenaga Rakyat lahir 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Dewantara, dan Mansur, para pemimpin 4 serangkai yang merupakan perwakilan pergerakan nasional. Dalam organisasi ini, para pemimpin bangsa mendapatkan kesempatan memimpin rakyat mereka. Setelah Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda dan TNI sepenuhnya menguasai kota tersebut pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta tanpa Bung Karno, Bung Hatta, dan pemimpin-pemimpin RI lainnya tiba di Yogyakarta dari Bangka 6 Juli 1949. Saya Timuri ditemani PM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Itu yang aku jelasin, yang